Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ustadz akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan background di logo ataupun foto yang ingin kalian gunakan. Oke, nah di sini ada berbagai contoh yang bisa kita temukan saat ingin menghilangkan background di dalam foto ataupun logo tersebut. Yang pertama terlebih dahulu yang harus diperhatikan. Kita di sini nanti akan menggunakan dua menu. Yang pertama adalah menggunakan menu Magic Wand Tool. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan menu Pen Tool. Oke. Untuk yang pertama terlebih dahulu, agar bisa menggunakan menu tersebut, Magic Wand Tool dan Pen Tool, yang pertama yang harus diperhatikan nanti agar pada saat kita selesai menseleksi atau memilih bagian yang ingin dihilangkan, pastikan foto ataupun logonya tersebut sudah berbentuk layer. Nah, di sini bisa kalian lihat ada dua versi yang Ustadz tampilkan. Di sini ada yang berupa layer dan yang ini berupa smart object. Jadi kalau ingin menggunakan atau menghilangkan background di logo atau foto, maka rubah terlebih dahulu foto tersebut menjadi layer, bukan smart object seperti yang ini. Nah, untuk cara merubah, kalau misalkan nanti kalian menemukan atau menyisipkan foto tersebut menjadi smart object, kemudian ingin kalian seleksi dan ingin kalian hilangkan backgroundnya, kalian rubah terlebih dahulu. Ini. Nah, pian-pian rubah terlebih dahulu ya untuk smart objectnya menjadi layer. Cara membedakannya dulu, cara membedakannya yang layer sama yang smart object. Kalau layer ini pure gambarnya kotak seperti yang ini dan di dalamnya berisi gambar. Kalau yang smart object dia ada kotaknya di sini. Nah, ini bisa lihat. Oke, jadi kita rubah terlebih dahulu karena kalau misalkan berupa smart object dia tidak bisa dihilangkan backgroundnya ya. Jadi caranya itu klik kanan, di sini kan ada foto, ada tulisan. Klik kanannya itu di tulisan, kemudian pilih resize layer. Nah, maka otomatis dia akan berubah menjadi layer. Kalau misalkan sudah berubah menjadi layer, maka otomatis ini sudah bisa untuk nanti kita fungsikan atau kita hilangkan backgroundnya. Oke. Di sini Ustadz hilangkan dulu sebagai contohnya tadi. Sekarang kita masuk ke beberapa format yang akan kita coba hilangkan seleksi, kita hilangkan backgroundnya ya. Yang pertama ada format ini, satu, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama adalah kita melihat format pertama dengan foto atau logo ini, backgroundnya memiliki warna yang sama. Yang kedua, logo atau fotonya ini memiliki warna yang berbeda. Kemudian yang ketiga, fotonya di sini memiliki warna yang berbeda, warna yang sama ya, cuman terputus, tidak full seperti yang gambar pertama. Beda antara yang ketiga dengan yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke logo yang pertama dulu, cara menghilangkannya. Nah, kalau misalkan pian temukan seperti contoh yang pertama ini, pian menemukan logo ataupun foto yang mana backgroundnya itu sama warna atau satu nada ini sama-sama putih, kemudian tidak terpotong seperti gambaran 3 ini, maka pian bisa langsung menggunakan Magic Wand Tool. Di sini klik Magic Wand Tool, jangan lupa klik fotonya atau layernya. Nah, yang ini yang Ustadz bilang harus dirubah menjadi layer dulu. Kita coba kalau misalkan ini masih dalam smart object ya, kita seleksi, kemudian kita delete. Nah, jadi kalau misalkan pian tidak merubah ininya menjadi layer, maka otomatis akan tampil seperti yang ini. Jadi caranya silahkan rubah dulu menjadi layer, klik kanan tadi di tulisan, resize layer, baru habis itu tekan delete. Nah, yang ini tadi masih belum bisa kita hilangkan. Setelah kita rubah menjadi layer, ini
kita delete, dia langsung bisa. Oke. Nah, untuk Magic Wand Tool bisa Bu Empian gunakan asalkan dia memiliki satu nada warna yang sama, kemudian tidak terputus seperti yang ini. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, kita menggunakan background yang berbeda ya, background dengan warna yang berbeda. Untuk background dengan warna yang berbeda, ini tidak bisa kita gunakan Magic Wand Tool ya, karena kalau misalkan kita gunakan Magic Wand Tool, dia akan seperti yang ini. Dia hanya menseleksi warna yang serupa, jadi tidak langsung semuanya. Nah, untuk tampilan seperti yang ini, maka bisa pian seleksi objeknya dengan menggunakan pen tool. Oke, gunakan pen tool. Yang pertama hilangkan seleksinya dulu ya. Kalau misalkan ada seleksi, kalau misalkan masih ada seleksi seperti yang ini tadi, hilangkan dulu, baru kita gunakan pen tool. CTRL-D. Nah, kemudian kita seleksi objeknya. Misalkan seperti yang ini. Seleksi hanya di bagian objek yang ingin dimunculkan. Kemudian bagian yang ingin dihilangkan tidak diseleksi. Pastikan nanti menseleksinya di mana pian pertama kali membuat atau mengklik pen tool tadi. Misalkan di sini ya. Ini saya tambahkan. Misalkan pian pertama kali membuatnya di sini, maka klik di sini. Oke. Nah, untuk titik terakhir, pastikan nanti titik terakhirnya itu atau klik terakhirnya itu harus bertemu dengan titik pertama kali pian membuat tadi. Jadi yang pertama kali kan di sini. Jadi terakhirnya harus bertemu seperti yang ini. Baru nanti tidak akan muncul lagi titik-titiknya. Klik kanan, pilih Make Selection, ini bebas saja, klik OK. Nanti akan muncul seleksi seperti yang ini. Dan yang terakhir adalah kita kan ingin menghilangkan backgroundnya. Silakan bisa pian tekan Select, kemudian Inverse. Nah, tujuannya kita menggunakan Inverse ini agar nanti yang hilang itu adalah background belakangnya. Bukanlah objeknya, tapi background belakangnya yang kita inginkan. Jadi inverse itu fungsinya adalah membalik seleksi. Yang awalnya kita menseleksi objek, kita balik jadi menseleksi background. Karena biasanya kalau kita menseleksi background itu lebih rumit ya, lebih banyak pola-polanya. Jadi yang lebih mudah itu kita menseleksi objeknya aja. Jadi setelah diseleksi, tadi pilih select ya, kemudian pilih inverse, baru delete. Oke, nah jadi menggunakan pen tool bisa digunakan kalau misalkan kalian menemukan objek dengan background yang berbeda. Kita masuk ke bentuk yang ketiga. Nah, untuk bentuk yang ketiga di sini, oke. Untuk yang bentuk ketiga di sini memiliki warna yang sama ya, warnanya sama. Tetapi di sini garisnya itu terputus, tidak tersambung seperti yang tadi. Jadi untuk yang ini bisa pian gunakan dengan alternatif pen tool, bisa juga dengan alternatif menggunakan Magic Wand Tool tadi. Jadi bisa dengan dua cara. Asalkan catatannya di sini, kalau mau menggunakan Magic Wand Tool, warnanya harus senada atau sama. Ini kan sama, cuman terputus aja. Jadi masih bisa kita seleksi semuanya. Tetapi kalau misalkan nanti warnanya beda-beda, maka ini harus pure, ini pasti harus menggunakan pen tool. Tapi kalau misalkan seperti yang ini, bisa kita menggunakan Magic Wand Tool. Caranya adalah klik dulu di layer yang ingin dihilangkan tadi, backgroundnya, pilih Magic Wand Tool, klik di bagian yang ingin dihilangkan, delete, kemudian klik lagi di bagian yang ingin dihilangkan, delete. Hilangkan seleksi. Jadi seperti yang itu. Magic Wand Tool tetap bisa digunakan di objek
yang terpotong seperti yang ini ya walaupun tidak tersambung, tapi catatannya tadi ya syaratnya warnanya harus sama. Jadi bisa Bion menggunakan Magic Wand Tool dengan cara nanti pas mengklik Magic Wand Tool, klik di objek background yang ingin dihilangkan, delete. Kemudian klik lagi, delete. Oke, itu tadi untuk penggunaan seleksi di dalam Photoshop untuk menghilangkan background ada menggunakan Magic Wand Tool, kemudian menggunakan Pen Tool. Dan ingatkan tadi ya, untuk penggunaannya Pian lihat dulu kondisi dari objek logo yang ingin Pian hilangkan backgroundnya. Apakah seperti format pertama tadi? Apakah format kedua? Format pertama tadi dengan warna yang sama ya, kemudian garis yang tersambung. Atau format yang kedua tadi dengan warna yang berbeda. Atau dengan format yang ketiga tadi dengan warna yang sama cuman terputus. Oke, mungkin itu saja video pembelajaran kita hari ini tentang materi menghilangkan background menggunakan menu Magic Wand Tool dengan Pen Tool. Ustadz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.